Pernahkah kalian membayangkan sebuah kekuatan yang sanggup meremukkan raga tanpa perlu menyentuh kulit? Sebuah ajian kuno yang begitu pekat dengan kegelapan hingga mampu mencabut nyawa hanya dalam satu kedipan mata. Inilah kisah tentang ajian serat jiwa, puncak ilmu hitam yang legendaris. Saat dihantamkan langsung ke dada sang penjaga tanah Jawa, Sunan Kalijaga, apakah ketenangan di zikir mampu meredam ledakan energi yang sanggup meruntuhkan gunung ini? Simak kisah luar biasa yang akan mengubah cara pandang kalian tentang kekuatan spiritual. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya ingin mendoakan bagi teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk klik video ini. Semoga Allah melancarkan segala urusan kalian, memberikan kesehatan yang paripurna, dan dimurahkan rezekinya dari segala penjuru yang tidak disangka-sangka. Bagi yang merasa butuh keberkahan ini, silakan tulis amin di kolom komentar agar doa kita semua saling menguatkan. Dan bagi kalian yang menyukai konten-konten sejarah, misteri, dan nilai-nilai spiritual seperti ini, yuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe sekarang juga. Gratis, tanpa biaya sedikit pun, namun dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang menebar manfaat. Sudah, mari kita mulai kisahnya. Malam itu, pesisir selatan Jawa tidak seperti biasanya. Laut yang biasanya menderu garang mendadak bungkam, seolah air pasang pun takut untuk menyentuh pasir pantai. Di atas sebuah tebing karang yang menjorok tajam ke samudra, berdiri sesosok pria dengan rambut putih menjuntai hingga pinggang. Dialah Ki Ageng Durjana. Matanya yang merah menyala menatap ke arah utara, ke arah di mana peradaban baru sedang tumbuh di bawah naungan para wali. Di dalam dadanya, ada dendam yang telah ia pupuk selama 30 tahun pertapaan di dalam gua yang gelap dan pengap. Dendam itu tidak lagi berupa amarah biasa, melainkan telah mengkristal menjadi sebuah kekuatan gelap yang ia sebut sebagai ajian serat jiwa. Ki Ageng Durjana mengangkat tangan kanannya ke udara. Seketika itu juga, udara di sekitarnya terasa berat, seakan oksigen enggan masuk ke dalam paru-paru makhluk hidup manapun yang berada di dekatnya. Dari ujung-ujung jarinya, muncul gurat-gurat cahaya ungu kehitaman yang bergerak-gerak seperti akar pohon yang mencari mangsa. Itulah serat jiwa, sebuah ilmu kuno yang konon mampu mencabut nyawa tanpa harus menyentuh kulit. Sebuah ajian yang bekerja dengan cara mengikat ruh targetnya, lalu meremukkannya dari dalam, hingga raga sang korban hancur berkeping-keping. Dengan satu hentakan kaki, tanah di bawah berdiri Ki Ageng Retak Seribu. Ia berteriak memanggil nama yang selama ini menjadi duri dalam mimpinya, Sunan Kalijaga. Suaranya menggelegar, memantul di antara dinding-dinding karang, menciptakan gema yang membuat burung-burung malam jatuh mati seketika karena jantung mereka tidak kuat menahan getaran energi tersebut. Ki Ageng merasa masanya telah tiba. Ia ingin membuktikan bahwa kekuatan raga dan ilmu hitam yang ia pelajari dengan darah dan air mata jauh lebih unggul dibandingkan sujud dan doa yang diajarkan oleh Sang Sunan. Sementara itu, di sebuah surau kecil di pinggiran hutan yang sunyi, Sunan Kalijaga sedang terduduk tenang. Beliau tidak mengenakan baju zirah atau membawa pedang pusaka, hanya sebuah tasbih kayu sederhana yang melingkar di jemarinya. Namun, saat Ki Ageng merapalkan mantranya di kejauhan, butiran tasbih di tangan Sunan mendadak berhenti berputar. Beliau merasakan getaran hebat yang merambat melalui tanah, sebuah getaran penuh kebencian yang berusaha mengoyak ketenangan alam semesta. Beliau menghela napas panjang, sebuah tarikan napas yang penuh dengan rasa iba, bukan rasa takut. Beliau tahu bahwa badai besar sedang bergerak menuju ke arahnya. Ki Ageng Durjana tidak menunggu lama. Untuk menunjukkan kekejian ilmunya, ia melangkah turun menuju desa nelayan terdekat. Di sana, ia hanya perlu menatap sebuah pohon beringin besar yang dikeramatkan penduduk. Dengan satu gerakan tangan, seperti mencengkeram udara, seluruh daun di pohon itu gugur dalam sekejap, dan batang pohon yang kokoh itu berubah menjadi abu hitam hanya dalam hitungan detik. Penduduk yang melihat kejadian itu lari terbirit-birit, namun Ki Ageng tidak peduli pada rakyat jelata. Ia mengambil sebuah keris tua yang sudah patah, lalu dengan kekuatan batinnya, ia menuliskan sebuah pesan di atas selembar kain putih menggunakan darah ayam hutan yang ia cekik
dengan kekuatan pikirannya. Pesan itu singkat, namun mengerikan. Isinya adalah tantangan bagi Sunan Kalijaga untuk bertemu di Bukit Parangtritis saat bulan purnama mencapai puncaknya. Jika sang Sunan tidak datang, Ki Ageng bersumpah akan mengubah seluruh tanah pesisir menjadi lautan mayat dengan ajian serat jiwa miliknya. Pesan itu ia terbangkan menggunakan sisa energi hitamnya, melesat di langit malam, seperti meteor jatuh yang menebarkan bau anyir ke seluruh desa yang dilewatinya. Kabar tentang munculnya kembali Ki Ageng Durjana dan kengerian ajian serat jiwa dengan cepat menyebar hingga ke telinga para santri dan pengawal di Demak. Mereka semua merasa cemas, sebab mereka tahu bahwa serat jiwa bukanlah ilmu sembarangan. Ia adalah puncak dari segala ilmu penghancur jiwa yang pernah ada di tanah Jawa. Namun, saat para santri mendatangi Sunan Kalijaga dengan wajah pucat pasi, sang Sunan hanya tersenyum tipis. Beliau meminta mereka untuk tetap tenang dan terus melanjutkan di zikir mereka. Bagi beliau, pertempuran ini bukan sekadar adu kesaktian, melainkan ujian tentang sejauh mana keteguhan iman seseorang saat berhadapan dengan kegelapan yang paling pekat. Malam itu ditutup dengan pemandangan yang mencekam. Ki Ageng Durjana kembali ke atas tebing, tertawa terbahak-bahak hingga langit seolah-olah ikut terbelah oleh kilat yang menyambar-nyambar tanpa hujan. Di bawah sana, ombak laut selatan menghantam karang dengan suara yang menyerupai teriakan minta tolong. Ki Ageng sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana raga Sunan Kalijaga yang diagung-agungkan itu akan hancur berantakan saat dihantam oleh ribuan serat energi yang akan mengisap habis sisa-sisa hidupnya. Malam yang ditunggu akhirnya tiba dengan atmosfer yang terasa mencekik leher siapapun yang berani mendekat ke arah Bukit Parangtritis. Langit yang biasanya dihiasi bintang kini tertutup awan hitam pekat yang menggantung rendah. Seolah-olah jagat raya sedang menahan napas, menyaksikan pertemuan dua kutub kekuatan yang bertolak belakang. Di puncak bukit yang gersang, Ki Ageng Durjana berdiri dengan kaki yang kokoh menghujam bumi. Jubahnya yang berwarna hitam kusam berkibar ditiup angin kencang yang membawa aroma belerang dan kematian. Matanya yang merah menyala menatap jalan setapak di bawah tebing, menunggu mangsa yang telah lama ia idam-idamkan untuk dihancurkan. Tak lama kemudian, dari kegelapan hutan di kaki bukit, muncul sesosok pria yang berjalan dengan langkah sangat tenang. Sunan Kalijaga datang tanpa pengawalan, tanpa membawa keris pusaka yang terselip di pinggang, dan tanpa mengenakan jubah perang yang megah. Beliau hanya mengenakan pakaian sederhana, berwarna gelap, dengan belangkon khasnya, sementara tangannya terus memainkan butiran tasbih dengan ritme yang sangat teratur. Setiap langkah kaki beliau tidak menimbulkan suara, seolah-olah bumi sendiri memberikan jalan yang lembut bagi sang wali. Ketenangan yang terpancar dari wajahnya berbanding terbalik dengan badai energi yang sedang berkecamuk di puncak bukit. Saat jarak mereka hanya terpaut beberapa puluh langkah, Ki Ageng Durjana melepaskan tawa yang menggelegar. Sebuah suara yang sanggup meruntuhkan nyali pendekar paling tangguh sekalipun. Ia mengejek kesederhanaan Sunan Kalijaga, menyebutnya sebagai bentuk kelemahan dan kepasrahan yang sia-sia. Ki Ageng mulai membual tentang bagaimana ia telah menumbalkan ribuan nyawa dan menyiksa raganya sendiri di dalam perut bumi hanya untuk menyempurnakan ajian serat jiwa. Ia sesumbar bahwa malam ini sejarah akan mencatat runtuhnya kejayaan para wali di tangan seorang pendekar yang menguasai rahasia terdalam dari kegelapan. Sunan Kalijaga berhenti melangkah. Beliau menatap Ki Ageng dengan tatapan mata yang penuh dengan rasa kasih sayang. Sebuah tatapan yang justru membuat Ki Ageng merasa terhina. Beliau mulai berbicara dengan suara yang sangat lembut, namun memiliki wibawa yang luar biasa. Suara yang mampu menembus deru angin badai. Beliau mengingatkan Ki Ageng bahwa kekuatan yang ia banggakan hanyalah pinjaman, sementara yang akan menjadi beban berat di akhirat kelak. Beliau mengajak Ki Ageng untuk kembali ke jalan yang lurus, meninggalkan ilmu hitam yang hanya akan mengikat jiwanya dalam penderitaan abadi. Dialog ini menjadi sebuah pertempuran batin yang sangat sengit, di mana setiap kata yang diucapkan Sunan Kalijaga bagaikan percikan air suci yang mencoba memadamkan api neraka di hati Ki Ageng. Namun,
nasihat itu justru menjadi pemantik ledakan amarah yang luar biasa. Ki Ageng Durjana merasa harga dirinya diinjak-injak oleh ketenangan Sang Sunan. Ia menganggap ceramah tersebut sebagai penghinaan terakhir. Dengan teriakan yang membelah malam, Ki Ageng mulai merapalkan mantra pamungkasnya. Seluruh tubuhnya mendadak diselimuti oleh aura hitam yang pekat, dan dari pori-pori kulitnya mulai keluar serat-serat energi berwarna ungu tua yang berdenyut-denyut seperti pembuluh darah raksasa. Udara di sekitar mereka mendadak berubah menjadi sangat dingin, hingga bekuan es tipis mulai muncul di permukaan bebatuan. Namun di saat yang sama, tanah yang mereka pijak terasa panas membara seperti kawah gunung berapi. Inilah saat di mana ajian serat jiwa mulai menampakkan wujud aslinya yang mengerikan. Serat-serat energi itu merambat di atas tanah, menghancurkan apapun yang mereka lalui. Rumput-rumput layu dan menjadi abu. Batu-batu karang retak dan hancur menjadi pasir halus. Fenomena ini menciptakan pemandangan yang sangat dramatis, di mana alam seolah-olah sedang menjerit kesakitan karena diperkosa oleh kekuatan hitam yang tidak alami. Ki Ageng terus menghimpun energi, membuat bola raksasa dari serat-serat jiwa yang berputar-putar di atas kepalanya, menciptakan pusaran angin puting beliung yang menyedot segala hal di sekitarnya. Sunan Kalijaga tetap berdiri tegak di tempatnya. Beliau tidak mengambil posisi bertarung sama sekali. Beliau justru memejamkan mata, memusatkan seluruh kesadarannya pada zikir siri yang bergema di dalam jantungnya. Cahaya putih tipis mulai menyelimuti tubuh beliau. Sebuah perisai batin yang lahir dari keikhlasan total kepada Sang Pencipta. Meskipun ditekan oleh tekanan energi yang begitu dahsyat, hingga membuat tulang belulang orang biasa akan hancur seketika, Sunan Kalijaga tidak goyah sedikitpun. Beliau seolah-olah menjadi pusat ketenangan di tengah pusat badai yang menghancurkan. Puncak dari episode ini terjadi saat Ki Ageng Durjana berteriak histeris, melepaskan seluruh cadangan energinya ke dalam satu hantaman mematikan. Ia melompat ke udara dengan kedua telapak tangan terbuka yang sudah dipenuhi oleh ribuan serat jiwa yang tajam dan beracun secara spiritual. Ia meluncur deras ke arah Sunan Kalijaga seperti meteor kegelapan yang ingin menelan seluruh cahaya di bumi. Di detik-detik terakhir sebelum hantaman itu terjadi, Sunan Kalijaga hanya membukakan tangannya, bukan untuk menangkis, melainkan seolah-olah ingin memeluk takdir yang akan datang. Seluruh bukit Parangtritis bergetar hebat, dan sebuah ledakan cahaya hitam dan putih menyelimuti puncak tebing, menyisakan misteri tentang apa yang akan terjadi pada raga Sang Wali saat menerima hantaman langsung dari ajian yang paling ditakuti di tanah Jawa itu. Ledakan yang dihasilkan oleh benturan ajian serat jiwa dengan raga Sunan Kalijaga menciptakan guncangan yang terasa hingga ke dasar samudra. Cahaya ungu kehitaman membubung tinggi ke angkasa, mencabik-cabik awan mendung hingga membentuk pusaran raksasa yang mengerikan. Debu dan serpihan batu karang beterbangan, menutupi pandangan mata siapapun yang berani mengintip dari kejauhan. Ki Ageng Durjana mendarat dengan kasar di atas tanah yang kini hangus menghitam. Napasnya terengah-engah, namun seringai kemenangan menghiasi wajahnya yang pucat. Ia yakin tidak ada satupun makhluk bernyawa di muka bumi ini yang sanggup bertahan setelah jantung dan jiwanya dihantam langsung oleh ribuan serat energi pemutus sukma. Perlahan-lahan, kepulan debu yang tebal mulai tersingkap oleh angin laut yang dingin. Di tengah kawah kecil yang tercipta akibat ledakan tadi, tampak sesosok tubuh yang masih berdiri tegak, namun kondisinya sangat memprihatinkan. Sunan Kalijaga masih di sana, tetapi jubah sederhananya telah robek di bagian dada, menampakkan kulit yang kini dipenuhi oleh garis-garis hitam pekat yang menjalar seperti akar pohon yang beracun. Garis-garis itu adalah manifestasi dari serat jiwa yang telah berhasil menembus pertahanan fisik dan kini sedang berusaha merobek jalinan antara raga dan ruh Sang Wali. Wajah Sunan Kalijaga yang biasanya bercahaya kini tampak pucat pasi, dan setetes darah kental berwarna merah gelap mengalir dari sudut bibirnya. Kengerian sebenarnya baru saja dimulai. Serat jiwa bukanlah luka fisik biasa yang bisa sembuh dengan ramuan atau tenaga dalam. Setiap helai energi hitam itu memiliki kesadaran jahat yang terus bergerak di dalam pembuluh darah, mencoba mencari titik pusat kesadaran manusia
untuk dihancurkan. Sunan Kalijaga merasakan sensasi seperti ribuan jarum panas yang ditusukkan ke dalam syaraf-syarafnya secara bersamaan. Rasa sakit itu begitu hebat hingga mampu membuat seorang satria paling perkasa sekalipun akan berlutut memohon kematian. Namun, sang Sunan tetap berdiri. Meskipun lututnya gemetar hebat dan napasnya terdengar berat, seperti gesekan kayu tua, Ki Ageng Durjana tertawa terbahak-bahak melihat penderitaan lawannya. Ia melangkah mendekat dengan angkuh, menikmati setiap detik kehancuran perlahan yang dialami oleh Sunan Kalijaga. Ia menjelaskan dengan nada mengejek bahwa serat jiwa akan memakan habis seluruh memori, kekuatan, dan iman korbannya hingga yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang tak bernyawa. Baginya, melihat seorang wali yang diagung-agungkan merintih dalam kesakitan adalah puncak dari segala pencapaian ilmunya. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa kesucian tidak ada artinya di hadapan kekuatan murni yang menghancurkan. Namun, di balik raga yang tampak hancur itu, terjadi sebuah pertempuran batin yang tidak kasat mata. Di dalam kedalaman sukma Sunan Kalijaga, beliau sedang melakukan zikir napas yang sangat dalam. Sebuah teknik spiritual tingkat tinggi yang hanya dikuasai oleh mereka yang telah fana di hadapan Sang Khalik. Setiap kali serat jiwa itu mencoba mencengkeram jantungnya, beliau melawannya dengan kalimat tauhid yang bergema di setiap sel tubuhnya. Cahaya keemasan yang sangat redup mulai muncul dari dalam pori-pori kulitnya, mencoba membendung rambatan garis-garis hitam yang semakin ganas. Pertarungan antara kegelapan yang menyerang dan cahaya yang bertahan ini menciptakan aura yang luar biasa mencekam di sekitar tempat itu. Tiba-tiba, Sunan Kalijaga terbatuk hebat dan jatuh bertumpu pada satu lututnya. Tanah di bawahnya seketika retak karena tekanan energi yang keluar dari tubuh beliau. Ki Ageng Durjana menghentikan langkahnya. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Seharusnya, pada tahap ini, raga Sunan Kalijaga sudah meledak, atau setidaknya jiwanya sudah terlepas dari raga. Namun, ia melihat Sang Sunan justru menengadahkan wajahnya ke langit dengan mata yang terpejam rapat. Tidak ada raut kemarahan atau ketakutan di wajah itu, yang ada hanyalah kepasrahan yang sangat dalam. Seolah-olah beliau sedang menikmati setiap tetes penderitaan itu sebagai bagian dari ujian cinta kepada Tuhannya. Keadaan menjadi semakin dramatis ketika sebuah gubuk kecil milik seorang nelayan tua yang berada di lereng bukit mulai bergetar hebat. Sisa-sisa energi dari ajian serat jiwa yang masih bertebaran di udara mulai tertarik ke arah gubuk itu, mengancam nyawa keluarga yang bersembunyi di dalamnya. Melihat hal itu, Sunan Kalijaga yang sedang berjuang melawan maut, mendadak membuka matanya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, beliau merentangkan tangan ke arah gubuk tersebut. Garis-garis hitam di tubuhnya tampak berdenyut lebih kencang, memancarkan rasa sakit yang tak terbayangkan. Karena beliau memaksa energinya untuk melindungi orang lain di tengah kondisinya yang kritis. Sunan Kalijaga sengaja membiarkan dirinya menjadi kutub magnet bagi seluruh sisa energi jahat di tempat itu agar tidak mengenai penduduk desa. Ia menjadikan tubuhnya sendiri sebagai wadah penampung bagi seluruh keganasan serat jiwa. Tubuhnya kini tampak seperti dibungkus oleh kepompong energi hitam yang sangat pekat. Suara derit tulang yang beradu dengan energi hitam itu terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Ki Ageng Durjana terpaku diam. Ia belum pernah melihat seseorang yang begitu bodoh atau begitu mulia, yang bersedia mempercepat kehancuran jiwanya sendiri demi menyelamatkan nyawa orang-orang kecil yang tidak berdaya. Episode ini mencapai puncaknya saat tubuh Sunan Kalijaga benar-benar tertutup oleh kabut hitam yang sangat tebal hingga sosoknya tidak lagi terlihat. Ki Ageng Durjana mengangkat tangannya, bersiap untuk memberikan satu jentikan jari yang akan meledakkan kepompong hitam itu dan mengakhiri riwayat sang wali selamanya. Namun, tepat sebelum ia melakukannya, terdengar suara bisikan di zikir yang sangat jernih dari dalam kabut hitam tersebut. Sebuah suara yang tidak mengandung rasa sakit sedikit pun, melainkan penuh dengan kedamaian yang melampaui logika manusia. Suara itu membuat jantung Ki Ageng berdegup kencang karena rasa takut yang tiba-tiba muncul tanpa ia ketahui penyebabnya. Di tengah kegelapan yang membungkus bukit Parangtritis,
Kepompong energi hitam dari ajian serat jiwa yang menyelimuti Sunan Kalijaga berdenyut dengan irama yang mengerikan. Suaranya terdengar seperti bisikan ribuan arwah yang sedang meratap. Sebuah frekuensi rendah yang membuat nyali siapapun akan rontok seketika. Ki Ageng Durjana berdiri dengan tangan gemetar, bukan karena kelelahan, melainkan karena kebingungan yang mulai merayap ke dalam benaknya. Ia telah melihat banyak pendekar sakti mati dengan cara yang mengenaskan di bawah hantaman ajian ini. Raga mereka biasanya meledak menjadi serpihan daging dalam hitungan detik. Namun, di hadapannya saat ini, kabut hitam itu justru tampak tertahan. Seolah-olah ada kekuatan raksasa dari dalam yang sedang memeluk kegelapan itu agar tidak meluber keluar. Di dalam pusat pusaran energi jahat tersebut, Sunan Kalijaga sedang berada di ambang batas antara hidup dan mati. Secara lahiriah, tubuh beliau tampak seperti sedang dipanggang oleh api hitam yang dingin. Serat-serat jiwa itu kini telah merambah hingga ke batang otak dan relung jantungnya, mencoba memutuskan setiap helai kesadaran yang menghubungkan ruh dengan jasadnya. Namun, di dunia batin yang tidak kasat mata, Sunan Kalijaga justru sedang menyelam ke dalam samudra ketenangan yang paling dalam. Beliau tidak melawan energi hitam itu dengan kekerasan, karena beliau tahu bahwa kekerasan hanya akan memberi makan pada kegelapan. Sebaliknya, beliau menyambut setiap rasa sakit dengan dizikir siri yang tak terputus. Sebuah frekuensi spiritual yang begitu murni, sehingga perlahan-lahan mulai mengubah sifat dasar dari energi jahat tersebut. Ki Ageng Durjana yang tidak sabar melihat mangsanya masih bertahan, segera merapalkan mantra tambahan. Ia menghentakkan kedua telapak tangannya ke tanah, mengirimkan gelombang susulan yang ia sebut sebagai serat jiwa pamungkas. Tanah di sekitar mereka terbelah, mengeluarkan uap panas yang berbau busuk. Ia berteriak histeris, memerintahkan ilmunya untuk segera mengakhiri riwayat sang wali. Namun, sebuah fenomena aneh mulai terjadi. Setiap kali gelombang energi hitam itu menghantam kepompong yang membungkus Sunan Kalijaga, suara dentuman yang dihasilkan tidak lagi terdengar kasar, melainkan berubah menjadi suara denting lonceng yang sangat jernih. Cahaya keemasan yang tadi meredup, kini mulai berpendar kembali dari sela-sela kabut hitam, menciptakan pemandangan yang paradoks antara keindahan dan kengerian. Perlahan-lahan, garis-garis hitam yang menjalar di kulit Sunan Kalijaga mulai berubah warna, dari ungu pekat menjadi abu-abu, lalu memudar menjadi putih perak. Ini adalah sebuah proses pemurnian yang mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Ki Ageng Durjana membelalakan mata. Ia merasa sebagian dari jiwanya yang ia tanamkan ke dalam ajian tersebut justru sedang ditarik dan dibersihkan. Ia mencoba menarik kembali energinya, namun sudah terlambat. Ia kini terikat dalam sebuah pusaran spiritual, di mana ia dipaksa untuk merasakan kedamaian yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga. Sebuah kedamaian yang justru terasa sangat menyakitkan bagi hati yang penuh dengan dendam dan kebencian. Dalam kondisi kritis tersebut, Sunan Kalijaga mulai bangkit berdiri dari posisi berlututnya. Gerakannya sangat lambat, namun penuh dengan kepastian. Setiap inci tubuhnya yang bergerak seolah-olah merobek selaput kegelapan yang mengurungnya. Saat tangan beliau terangkat, kabut hitam itu pecah berantakan, seperti kaca yang dihantam palu godam. Namun, bukannya meledak keluar dan menghancurkan sekitarnya, energi itu justru tersedot masuk ke dalam telapak tangan sang Sunan, dinetralkan oleh cahaya ilahi yang memancar dari dalam diri beliau. Sunan Kalijaga kini berdiri dengan sisa jubah yang compang-camping, namun tubuhnya tidak lagi menampakkan luka. Garis-garis hitam yang tadi mengancam nyawanya telah menghilang, menyisakan kulit yang tampak lebih bersih dan bercahaya dari sebelumnya. Ki Ageng Durjana jatuh terduduk. Napasnya tersengal-sengal, seolah-olah paru-parunya telah mengecil. Ia merasa seluruh kekuatannya telah tersedot habis. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin sebuah ilmu yang dirancang untuk menghancurkan jiwa justru bisa dijinakkan dan dijadikan sarana untuk memperkuat ruh korbannya. Ia mulai meracau, menyebut bahwa ini adalah sihir atau tipu muslihat. Namun, Sunan Kalijaga hanya menatapnya dengan pandangan yang teduh, seolah-olah tidak pernah terjadi pertempuran hidup dan mati di antara mereka beberapa saat yang lalu. Keheningan yang tercipta di puncak bukit itu terasa lebih menakutkan bagi Ki Ageng
dibandingkan ledakan energi tadi. Drama berlanjut saat Sunan Kalijaga mulai melangkah mendekati Ki Ageng. Setiap langkah kaki beliau membawa gelombang kesejukan yang memadamkan sisa-sisa api hitam yang masih menyala di atas tanah. Ki Ageng mencoba bangkit dan menyerang dengan sisa tenaga dalamnya. Namun tangannya hanya menembus udara kosong. Ia merasa seolah-olah sedang berhadapan dengan bayangan. Namun tekanan spiritual yang terpancar dari sosok di depannya begitu nyata hingga membuatnya sesak napas. Sunan Kalijaga berhenti tepat di depan Ki Ageng yang sedang menggigil ketakutan. Beliau tidak mengangkat tangan untuk memukul, melainkan hanya menunduk sedikit, mensejajarkan pandangannya dengan sang pendekar hitam yang telah hancur harga dirinya itu. Episode ini ditutup dengan sebuah tindakan yang sangat tidak terduga. Sunan Kalijaga meletakkan tangannya yang masih memegang tasbih ke atas bahu Ki Ageng Durjana. Seketika itu juga, seluruh bukit Parangtritis yang tadinya gelap gulita mendadak diterangi oleh cahaya bulan purnama yang muncul dari balik awan hitam yang mendadak sirna. Cahaya itu seolah-olah merestui kemenangan spiritual atas kehancuran fisik. Ki Ageng Durjana terdiam mematung. Air mata mulai mengalir dari matanya yang tadinya merah membara. Ia merasakan sebuah kehangatan yang belum pernah ia rasakan sejak ia masih kecil. Sebuah rasa yang membuatnya tersadar bahwa selama ini ia tidak sedang mencari kekuatan, melainkan sedang lari dari rasa kesepian yang teramat sangat. Di kejauhan, ombak pantai selatan kembali menderu dengan irama yang tenang, seakan menyambut kembalinya keseimbangan alam yang sempat terganggu. Puncak bukit Parangtritis kini diselimuti oleh kesunyian yang terasa asing dan sakral. Setelah badai energi yang nyaris meruntuhkan langit itu reda, suasana di atas tebing karang itu berubah menjadi seperti sebuah ruang meditasi yang agung. Sunan Kalijaga masih berdiri dengan tangan yang bertumpu lembut di bahu Ki Ageng Durjana. Sentuhan itu tidak membawa beban berat fisik. Namun, bagi Ki Ageng, telapak tangan sang Sunan terasa seperti gunung yang menindih seluruh kesombongannya. Di saat itulah, Sunan Kalijaga mulai menggunakan ilmu laduni, sebuah karunia pengetahuan langsung dari Sang Pencipta yang tidak bisa dipelajari melalui buku atau latihan fisik. Sehebat apapun, udara di sekitar mereka mendadak bergetar halus. Bukan karena kemarahan, melainkan karena frekuensi kedamaian yang melampaui logika. Ki Ageng Durjana yang tadinya masih ingin memberontak, tiba-tiba merasa seluruh panca inderanya ditarik ke dalam sebuah dimensi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Melalui sentuhan tangan Sunan Kalijaga, Ki Ageng seolah-olah dipaksa untuk menonton kembali seluruh rekaman hidupnya di dinding langit malam. Ia melihat dirinya saat masih muda. Saat pertama kali rasa iri meracuni hatinya, ia melihat setiap tetes darah yang tumpah akibat ambisinya menguasai ajian serat jiwa. Setiap jeritan korban yang pernah ia hancurkan jiwanya kini bergema kembali di dalam kepalanya. Namun anehnya, suara-suara itu tidak datang untuk menyiksa, melainkan untuk menunjukkan betapa sia-sianya jalan yang telah ia tempuh. Sunan Kalijaga mulai berbicara, namun bibirnya tidak terlihat bergerak. Suara beliau bergema langsung di dalam pusat kesadaran Ki Ageng Durjana. Beliau menjelaskan bahwa ajian serat jiwa yang selama ini dibanggakan Ki Ageng hanyalah sebuah debu kecil di tengah luasnya samudera rahmat Tuhan. Beliau menunjukkan bahwa kekuatan yang sesungguhnya bukanlah tentang bagaimana kita bisa mencabut nyawa orang lain, melainkan bagaimana kita bisa menghidupkan kembali nurani yang telah mati. Dalam visi spiritual itu, Ki Ageng melihat raga Sunan Kalijaga yang tadi sempat hancur sebenarnya sama sekali tidak terluka. Apa yang ia lihat sebagai kehancuran hanyalah proyeksi dari nafsu buruknya sendiri. Di mata sang wali, ajian serat jiwa itu tidak lebih dari sekadar hembusan angin yang lewat di permukaan air yang tenang. Keajaiban laduni terus bekerja dengan cara yang sangat dramatis. Ki Ageng Durjana merasakan setiap serat energi gelap yang masih tersisa di dalam tubuhnya mulai dicabut satu persatu oleh sebuah kekuatan cahaya yang tidak terlihat. Proses ini terasa sangat menyakitkan, namun sekaligus menyegarkan. Seperti operasi pembersihan luka yang sudah membusuk selama puluhan tahun. Ia merintih, tubuhnya mengejang, dan keringat dingin bercucuran membasahi tanah yang hangus. Namun, di setiap rintihannya,
Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya terasa semakin ringan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ajian serat jiwa itulah yang justru memenjarakan jiwanya, bukan memberinya kekuatan. Tiba-tiba, dari telapak tangan Sunan Kalijaga memancar cahaya putih yang sangat menyilaukan, namun terasa sejuk di mata. Cahaya itu merambat masuk ke dalam kening Ki Ageng Durjana, membuka simpul-simpul kegelapan yang mengunci batinnya. Dalam hitungan detik, Ki Ageng melihat rahasia alam semesta yang selama ini tersembunyi. Ia melihat bagaimana setiap helaian rumput, setiap tetes air laut, dan setiap bintang di langit sedang bertasbih, memuji keagungan yang sama. Ia melihat betapa kecil dan hinanya dirinya yang selama ini mencoba menantang takdir dengan kekuatan sihir. Kesadaran ini menghantamnya jauh lebih keras dibandingkan serangan fisik manapun. Hati Ki Ageng yang tadinya sekeras batu karang, kini mulai retak dan luluh lantah oleh kasih sayang yang ditunjukkan oleh Sang Sunan. Drama spiritual ini mencapai puncaknya ketika Sunan Kalijaga menarik kembali tangannya. Beliau melangkah mundur satu tindak, memberikan ruang bagi Ki Ageng untuk bernapas kembali. Ki Ageng Durjana kini bersimpuh di atas tanah dengan posisi yang sangat rendah. Ia tidak lagi mampu mengangkat kepalanya untuk menatap wajah sang wali. Seluruh otot di tubuhnya terasa lemas, dan kesaktiannya yang melegenda seolah-olah menguap begitu saja ke udara, digantikan oleh rasa sesal yang amat sangat. Ia menangis terseduh-seduh, sebuah pemandangan yang sangat kontras bagi seorang pendekar yang selama ini ditakuti sebagai iblis di pesisir selatan. Sunan Kalijaga menatap ke arah samudera yang kini tampak berkilauan tertimpa cahaya bulan. Beliau berkata bahwa malam ini adalah malam kelahiran kembali bagi Ki Ageng. Jika ia mau melepaskan seluruh keduniawiannya, beliau tidak meminta Ki Ageng untuk mati, melainkan meminta Ki Ageng untuk mematikan hawa nafsunya. Keajaiban laduni yang ditunjukkan Sang Sunan telah berhasil meruntuhkan benteng pertahanan terakhir dari ajian serat jiwa, bukan dengan pedang atau mantra penghancur, melainkan dengan pencerahan yang menembus hingga ke akar paling dalam dari keberadaan seseorang. Episode ini berakhir dengan suasana yang penuh haru dan ketegangan batin. Ki Ageng Durjana perlahan-lahan mulai merayap mendekati kaki Sunan Kalijaga. Ia ingin mencium ujung kaki sang wali sebagai tanda penyerahan diri total. Namun, Sunan Kalijaga dengan lembut menahan bahu Ki Ageng agar tidak bersujud kepadanya, melainkan mengingatkannya untuk hanya bersujud kepada sang pemilik jiwa yang sebenarnya. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa harapan baru yang segar. Sementara sisa-sisa energi hitam dari ajian serat jiwa benar-benar lenyap ditelan oleh cahaya pagi yang suci. Fajar menyingsing di ufuk timur, menyemburatkan warna jingga yang membasuh sisa-sisa kegelapan di Bukit Parangtritis. Semburat cahaya matahari pagi itu seolah menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah prahara besar yang nyaris menelan kedamaian tanah Jawa. Di atas puncak bukit, Ki Ageng Durjana masih bersimpuh. Namun raga yang tadinya tegap dan penuh gairah membunuh itu kini tampak rapuh dan gemetar. Keangkuhan yang selama puluhan tahun ia pupuk telah runtuh sepenuhnya. Ia merasa seperti seorang musafir yang baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sangat panjang dan melelahkan. Di hadapannya, Sunan Kalijaga berdiri membelakangi matahari, membuat sosok beliau tampak seperti bayangan agung yang diselimuti cahaya suci. Kengerian ajian serat jiwa benar-benar telah mencapai titik akhirnya. Namun, efek balik dari ilmu hitam itu mulai bekerja pada tubuh Ki Ageng Durjana. Karena pusat kekuatannya telah dihancurkan oleh pencerahan batin, energi kegelapan yang tersisa di dalam sumsum tulangnya mulai memberontak. Tubuh Ki Ageng mendadak mengejang hebat. Kulitnya yang tadi mulai bersih, kini kembali memerah. Seolah-olah ada api yang sedang membakar dari dalam pembuluh darahnya. Inilah hukum alam dari ilmu sesat yang menuntut tumbal raga pemiliknya jika ia gagal menguasai nafsunya sendiri. Ki Ageng mengerang kesakitan. Ia merasakan jiwanya seolah-olah sedang ditarik paksa oleh ribuan tangan hitam yang menagih janji atas kekuatan yang pernah ia pinjam. Sunan Kalijaga melihat penderitaan itu dengan tatapan yang sangat dalam. Beliau tahu bahwa tanpa pertolongan terakhir, Ki Ageng akan mati dalam kondisi yang mengenaskan. Raganya akan hancur menjadi abu
akibat sisa energi serat jiwa yang tak terkendali. Dengan penuh ketenangan, Sang Sunan melangkah mendekat dan duduk bersila di samping Ki Ageng yang sedang bergulingan di atas tanah. Beliau mulai merapalkan ayat-ayat suci dengan suara yang sangat rendah, namun menggetarkan udara. Setiap kata yang keluar dari lisan sang wali membawa gelombang kesejukan yang langsung masuk ke dalam jantung Ki Ageng, mencoba menjinakkan amukan energi gelap yang sedang mengamuk di sana. Terjadi pertempuran terakhir yang sangat dramatis antara sisa-sisa kutukan serat jiwa dengan syafaat yang dibawa oleh Sang Sunan. Udara di sekitar mereka berpusar kencang, debu-debu beterbangan membentuk lingkaran pelindung. Ki Ageng Durjana berteriak sekali lagi, sebuah teriakan yang melepaskan seluruh sisa energi hitam dari dalam paru-parunya. Bersamaan dengan itu, sebuah cahaya keemasan yang sangat terang meledak dari telapak tangan Sunan Kalijaga yang ditempelkan ke punggung Ki Ageng. Ledakan cahaya itu tidak merusak, melainkan membasuh dan menyapu bersih setiap remah kegelapan yang masih bersembunyi di sela-sela syaraf Ki Ageng. Seketika itu juga, keheningan total menyelimuti puncak bukit. Ki Ageng Durjana jatuh pingsan dalam keadaan lemas tak berdaya. Namun, wajahnya tidak lagi menampakkan raut penderitaan. Garis-garis hitam yang menyeramkan itu benar-benar telah lenyap, meninggalkan kulit yang tampak tua, namun bersih. Sunan Kalijaga menarik napas panjang. Beliau tampak sedikit lelah, namun senyum ketulusan tetap menghiasi wajahnya. Beliau telah berhasil menyelamatkan tidak only nyawa penduduk desa dari ancaman serat jiwa, tetapi juga menyelamatkan satu jiwa yang tadinya sudah berada di pintu neraka. Beberapa saat kemudian, Ki Ageng Durjana membuka matanya. Ia melihat langit biru yang cerah dan mendengar suara burung-burung yang mulai berkicau riuh rendah. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun ia merasa sangat lemah. Segala kesaktiannya, kemampuan untuk menghancurkan karang dengan telapak tangan, dan kecepatan gerak yang melampaui angin, semuanya telah hilang tanpa bekas. Ia kini hanyalah seorang tua biasa, yang tak punya apa-apa lagi. Namun, anehnya, ia merasa jauh lebih bahagia dan tenang, dibandingkan saat ia memiliki kekuatan raksasa. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang menggenggam bara api yang ia kira adalah permata. Ki Ageng mencoba bangkit dan bersujud di hadapan Sunan Kalijaga. Kali ini bukan karena takut atau kalah secara fisik, melainkan karena rasa hormat yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Dengan suara parau, ia memohon ampun atas segala dosa-dosanya dan menyatakan keinginannya untuk menghabiskan sisa hidupnya sebagai pengikut sang wali. Sunan Kalijaga tersenyum dan membantu Ki Ageng untuk berdiri. Beliau mengatakan bahwa pintu tobat selalu terbuka bagi siapapun yang mau melepaskan kesombongannya. Beliau memberikan sebuah tongkat kayu sederhana kepada Ki Ageng sebagai pengganti kekuatannya yang hilang. Sebuah simbol bahwa kini ia harus berjalan dengan bimbingan dan kerendahan hati. Cerita ini berakhir dengan pemandangan yang mengharukan di pesisir selatan. Sunan Kalijaga berjalan menuruni bukit, diikuti oleh Ki Ageng Durjana yang berjalan tertatih-tatih di belakangnya. Penduduk desa yang tadinya ketakutan kini keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh keajaiban. Mereka melihat sang iblis yang mereka takuti kini telah berubah menjadi seorang tua yang tampak bijaksana dan tenang. Tidak ada lagi ngerinya ajian serat jiwa yang menghantam raga, yang ada hanyalah cahaya iman yang menghangatkan jiwa. Sunan Kalijaga terus berjalan menuju arah matahari terbit, membawa satu lagi jiwa yang telah kembali ke fitrahnya. Sementara ombak laut selatan terus menderu, seolah-olah mengiringi langkah mereka dengan doa yang tak putus-putus. Seluruh perjalanan ini menjadi legenda yang turun-temurun diceritakan, bahwa sehebat apapun ilmu hitam yang dimiliki manusia, ia akan tetap tunduk di hadapan ketulusan hati dan kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Bukit Parangtritis kembali sunyi, namun getaran kedamaian yang ditinggalkan oleh Sang Wali akan tetap tinggal di sana selamanya, mengingatkan setiap orang bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak kita bisa menghancurkan, melainkan pada seberapa banyak kita bisa memaafkan.